bahwa Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan ibadah, maka di antara bekal terbaik yang mestinya kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut tamu yang agung ini adalah dengan bekal ilmu. Akan tetapi Allah memberikan kasih sayangnya dengan memberikan kesempatan bisa melampaui ataupun mendahului para umat-umat sebelumnya. Makanya kita disebutkan sebagai nahnu al-akhiruna sabiqun. Kita ini adalah umat yang terakhir, akan tetapi mampu untuk mendahului. Mendahului dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW meskipun beliau adalah nabi terakhir, tetapi beliau adalah nabi yang pertama kali dimasukkan ke dalam jannahnya Allah sebelum nabi-nabi yang lain. Kita pun umat Islam sebelum nanti umat-umat yang lain, umat-umat para nabi terdahulu dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, maka umatnya Rasulullah dulu yang kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya. Itu diantara keistimewaan dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Keistimewaan dan kasih sayang yang lain adalah walaupun kita diberikan masa usia yang lebih pendek, umat ini diberikan masa usia yang lebih pendek, tetapi Allah memberikan kesempatan, memberikan peluang-peluang kebaikan yang disebut sebagai mawasimul khairi, musim-musim kebaikan. Di antara musim kebaikan yang insya Allah akan kita sambut bersama, yang tidak lama lagi akan hadir di tengah-tengah kita, adalah musim Ramadan. Musim Ramadan inilah Ramadan yang dalam arti bahasa dari kalimat rondo, panas, yang bisa menghanguskan, yang mana harapannya Ramadan ini bisa menghapuskan ataupun menghanguskan dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat. Dalam salah satu hadisnya disebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratin lima bainahuma idza ijtunibal kabair. Antara sholat fardu yang satu dengan sholat fardu berikutnya, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita umat Islam selama orang tersebut mampu untuk menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini diantara kesempatan kita untuk memperbanyak pahala dan menghapuskan kesalahan dan dosa yang pernah kita berbuat adalah dengan memaksimalkan amal dan kebaikan di bulan Ramadan nanti. Yang mana kita ketahui dan kita sepakati, sebagaimana disepakati oleh para ulama salaf, bahwa Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan ibadah. Maka di antara bekal terbaik yang mestinya kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut tamu yang agung ini adalah dengan bekal ilmu. Oleh karenanya, di antara kewajiban kita sebagai umat Islam dalam hal ini meniti dan menapaki bulan Ramadan dengan amalan yang paling utama, yaitu amalan puasa. Karena puasa ini disebutkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan kemudian iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapuskan dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Maka ini juga kesempatan untuk kita, ya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mengawali
mengawali kajian fikih Ramadan ini, terutama terkait dengan puasa, maka hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah memaknai ataupun menyampaikan makna puasa itu tersendiri. Puasa atau siam atau saum, dan secara bahasa itu artinya adalah al-imsak, menahan diri dari minum, menahan diri dari makan, bahkan menahan diri dari berbicara. Itu juga masuk dalam kategori makna puasa secara bahasa. Adapun secara istilah, makna puasa itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar. Maksudnya adalah fajar shadiq, fajar yang mana cahayanya itu melebar ke kanan dan ke kiri, melebar ke selatan dan ke utara, bukan fajar kadzib yang mana pancaran cahayanya itu ke atas. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Maka dalam hal ini, ya, karena memang fokus kita terkait dengan fikih Ramadan ini, maka insya Allah di antara yang akan kita bahas nanti adalah berkaitan dengan puasa secara umum, meliputi syarat wajib, kemudian rukun, kemudian pembatal, kemudian sunnah-sunnahnya, dan yang terakhir adalah hal yang dimakruhkan. Ada 5. Sebelum kita masuk ke dalam 5 pembahasan itu, sedikit kami sampaikan di awal bahwa puasa kalau kita melihat secara hukum, keumuman puasa atau puasa secara umum itu hukumnya ada 4. Ada yang secara hukum wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Untuk puasa Ramadan sendiri itu para ulama sepakat bahwa hukum dari puasa atau siam Ramadan masuk dalam kategori yang wajib. Yang wajib disepakati dengan dalil Quran, sunnah maupun ijma. Ya. Maka ketika kemudian semua dalil itu menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, sehingga konsekuensinya ketika ada orang, ya, yang secara pengakuan dia Islam, Muslim, kok kemudian menganggap bahwa puasa Ramadan adalah tidak wajib, baik tidak wajib untuk keseluruhan maupun untuk dirinya sendiri, maka para ulama sepakat status keislamannya batal. Orang yang status keislamannya batal, maka nanti ketika meninggal tidak disolati dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Berbeda kalau memang dia masih meyakini wajib tetapi tidak berpuasa karena malas. Nah, nanti status hukumnya atau status dirinya, keislamannya batal atau tidak itu berbeda. Ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang-orang seperti itu tidak mau berpuasa, malas dan sebagainya, maka kalau ada pemerintahan Islam itu nanti orang tersebut ditahan atau dipenjara dan tidak diberi makan dan minum dari fajar sampai tenggelam matahari supaya merasakan puasa. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Itu secara hukum. Adapun nanti puasa yang wajib yang lain, sunnah, makruh maupun yang haram, insya Allah nanti bisa dibuka macam-macam puasanya apa saja. Karena memang fokus kita di fikih Ramadan
biar waktunya tidak terlalu banyak, pembahasannya tidak terlalu banyak, maka insya Allah untuk puasa atau hukum-hukum puasa yang lain insya Allah bisa dipelajari di lain waktu. Berikutnya pembahasan terkait dengan syarat wajibnya puasa ya, secara umum ya, lebih khusus tentang puasa Ramadan ini. Syarat wajib orang yang berpuasa ini yang pertama adalah Islam, Muslim ya, orang yang Muslim. Sehingga orang yang kafir, kafir asli, kafir dalam status dia dari lahir adalah kafir ya, bukan Muslim, dan memang lingkungan ataupun keluarganya juga bukan Muslim, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, berbeda kalau statusnya kafirnya adalah bukan kafir asli, tetapi kafir murtad, kafir yang pernah memeluk Islam kemudian keluar dari Islam. Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukum kewajiban puasa terhadap kafir murtad ini. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ya, orang yang murtad itu tetap diwajibkan untuk berpuasa. Jadi nanti ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib untuk mengqadha puasa sebagaimana wajib untuk mengqadha sholat dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka nanti kalau ya tinggal dihitung, kalau 10 tahun dia murtad ya puasanya tinggal dikalikan 10 dikali 30 hari. Nah, ini yang kalau hitungan puasa masih mungkin untuk dilaksanakan, diqadha. Tetapi kalau sudah masuk hitungan sholat ya berarti 10 tahun kali hari itu dikali setiap harinya 5 kali sholat. Nah, berat. Nah, kalau kemudian fatwa ataupun pendapatnya kedua mazhab ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, difatwakan di kondisi hari ini mungkin akan memberatkan orang yang nantinya ingin masuk Islam lagi, maka boleh mengambil pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Hanafi dan juga Imam Malik. Tidak wajib mengqadha bagi orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi, karena keislamannya sudah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Itu yang pertama. Syarat wajib yang kedua adalah balik. Sudah sampai pada usia balik. Nah, ini khususnya terhadap bapak ataupun ibu yang memiliki anak usia hampir balik. Usia balik itu balik ditandai dengan 3 perkara. Yang pertama adalah dengan sisi umur, usia. Disebut ataupun dikategorikan sebagai usia balik manakala sudah sampai pada umur 15 tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah, bukan Masehi, karena hitungan Islam menggunakan Hijriah. 15 tahun Hijriah ini baik meskipun belum haid, meskipun belum mimpi basah bagi laki-laki ya, maka ketika sudah mencapai 15 tahun dia dihukumi sebagai atau statusnya sudah balik. Yang kedua, tanda balik itu adalah kalau sudah mengalami haid bagi wanita pada usia minimal 9 tahun Hijriah. Kalau sudah haid maka dia masuk kategori balik. Yang ketiga, tandanya adalah untuk laki-laki maupun anak perempuan, kalau sudah pernah mimpi basah di usia minimal 9 tahun Hijriah, maka dia sudah masuk kategori balik ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah,
umat Islam itu tetap diperintahkan untuk mengajarkan anak-anaknya tentang puasa, melatih puasa meskipun anak-anaknya itu belum balik pada usia ketika ya setidaknya anaknya itu sudah memasuki usia 7 tahun 7 tahun Hijriah ini. Nah ketika 7 tahun Hijriah ini maka kemudian orang tua wajib memerintahkan, mengajari anaknya untuk berpuasa, mengingatkan. Ini kenapa wajib? Karena status orang tua adalah mas'ul, penanggung jawab terhadap ya, orang-orang yang berada di bawahnya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, termasuk dalam hal ini orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, ya, mengingatkan anaknya untuk puasa. Ya, misalnya sudah usia 7 tahun, diingatkan nak besok puasa Ramadan wajib. Kalau nggak puasa ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mengingatkan. Kemudian tahapan berikutnya adalah di usia 10 tahun. Para ulama berbeda pendapat apakah 9 tahun masuk ke 10 atau 10 tahun masuk ke 11. Ya. Di usia itu maka orang tua selain mengingatkan, kalau anaknya tidak mau untuk berpuasa, maka ada tambahan pendidikan lagi dari orang tua untuk anaknya. Apa itu? Yaitu mengingatkannya dengan memukul ringan, pukulan ringan. Pukulan ringan itu ya pukulan yang tidak sampai mengakibatkan bengkak, keluar darah, apalagi patah tulang. Ya cukup dicubit atau dipukul ringan sebagai pengingat bahwa konsekuensinya itu sudah lebih dari usia mereka sebelumnya. Walaupun masih belum wajib puasa. Ya, anak 10 tahun kalau memang belum balik, ya belum wajib puasa. Kewajibannya nanti kalau sudah balik. Nah, makanya orang tua harus niteni, nanya ke anaknya, sudah mimpi basah atau belum kalau laki-laki, ya. Atau sudah haid atau belum. Jangan sampai terlewat. Ya, anaknya belum diberikan pendidikan, belum tahu ilmunya, ternyata sudah melewati balik dan dia meninggalkan kewajiban puasa. Seperti itu. Itu yang kedua, balik. Yang ketiga syarat wajibnya adalah berakal. Ya, orang berakal. Sehingga orang yang tidak berakal dalam hal ini gila itu tidak wajib dan tidak sah puasanya, meskipun gilanya cuma sebentar. Dalam sehari itu meskipun gilanya cuma 1 menit, tetap tidak sah puasanya. Nah, dalam hal ini kasus tidak berakal itu memiliki rincian. Ada tadi statusnya gila, ada tidur, ada pingsan. Ya. Untuk gila itu tidak diberikan kewajiban puasa. Sehingga ketika ada orang yang gila dalam waktu hari Ramadan meskipun cuma sebentar lahir, maka dia tidak wajib puasa dan tidak wajib mengqadha. Kalau orang yang tidur meskipun dalam posisinya tidur tidak berakal, ya, kalau dia malamnya sudah berniat puasa meskipun tidur dari fajar sampai kemudian maghrib, ya, maka tetap sah puasanya. Berbeda hukum ini tidak berbicara tentang bagaimana sholatnya dan sebagainya, tetapi secara hukum puasanya tetap sah kalau statusnya tidur. Nah, kalau pingsan atau mungkin koma dan sebagainya, ini ada rinciannya. Kalau pingsan dan komanya itu sejak fajar sampai maghrib, maka status puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Adapun kalau dalam masa fajar sampai maghrib sempat dia sadar, meskipun 1 menit, 2 menit atau 5 menit sempat sadar, habis itu pingsan lagi, puasanya tetap sah dengan catatan malamnya sudah berniat. Itu yang
3 berakal. Syarat yang keempat adalah sudah sampai ilmu terhadap dia kepadanya. Ya. Artinya orang yang mungkin di pedalaman belum sampai ilmu kepada dia, baru ada dari ke pelosok, baru kemudian mengislamkan, belum diajari hukum sholat, hukum puasa dan sebagainya, kemudian sudah pergi darinya, maka status kewajiban puasanya ya belum wajib. Seperti itu. Itu untuk syarat wajibnya, ya, syarat wajibnya. Yang berikutnya adalah rukun. Rukun puasa, Bapak Ibu rahimahullah, cuma 2. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Nah, niat ini para ulama kemudian membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Untuk puasa yang wajib, jumhur ulama mensyaratkan ataupun mewajibkan niat itu harus setiap malam. Ya, berdasarkan hadis la siyama liman lam yabi bin niyat minal laili. Tidak ada puasa atau tidak sah puasanya bagi orang yang tidak meniatkannya di malam hari. Jumhur mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Adapun mazhabnya Imam Ahmad itu untuk niat puasa Ramadan boleh sekali dirapel di awal. Jadi kalau berikutnya itu sudah tidak niat lagi di malam hari, itu tetap puasa tetap sah. Misal ketiduran dari maghrib sampai subuh nggak sempat niat, itu dalam mazhab Maliki, kalau di awal hari pertama atau malam pertama Ramadan sudah meniatkan puasa rapel secara selama 1 bulan nutup, maka sudah sah. Tapi dalam mazhab jumhur, kalau ketiduran dari maghrib sampai subuh nggak sempat niat, maka besoknya tetap puasa tetapi wajib mengqadha karena tidak sah puasanya. Kok tetap puasa? Untuk menghormati yang lainnya. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, tetapi wajib mengqadha. Itu untuk puasa wajib. Adapun untuk puasa sunnah, ya, puasa selain Ramadan dan yang lainnya, untuk puasa sunnah niatnya itu batas waktunya itu tidak seperti puasa Ramadan, yang mana batasannya sampai fajar, minimal sudah harus ada niat. Kalau puasa sunnah itu lebih longgar batasan waktunya. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal atau sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur kok belum niat, ya, kemudian niat puasanya sebelum zuhur, puasa sunnah, maka masih tetap sah puasanya. Ya, berdasarkan hadis, ya, ataupun yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkunjung ke rumahnya Aisyah, menanyakan halaim dakum goda, apakah kamu punya goda? Goda itu bahasa Arab yang mana secara makna adalah makanan ataupun santapan yang dimakan di waktu sebelum zuhur, tapi sudah terang benderang, ya, di waktu sebelum zuhur. Nah, kemudian Aisyah menjawab, ma'in dan nasyai, kami tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Nah, itu untuk puasa sunnah. Ya, untuk puasa sunnah maka waktu niatnya lebih longgar, sampai zuhur atau sebelum zuhur, selama dia belum makan, belum minum dan melakukan pembatal yang lain. Kalau sudah makan sepiring tadi sarapan, ya tetap nggak boleh. Itu niat yang pertama. Rukun yang kedua adalah menghindari atau menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Menjaga diri atau menghindarkan dari pembatal-pembatal puasa. Nah, sekaligus masuk ke pembahasan berikutnya adalah
pembatal puasa. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, orang yang berpuasa ya, itu masuk kategori dia sah puasanya dan sah mendapatkan pahala puasa kalau memenuhi syarat dan terhindar dari pembatal-pembatalnya itu. Nah, untuk pembatal puasa sendiri ya, pembatal puasa yang pertama adalah waliyadzubillah murtad. Orang yang murtad maka dia batal puasa dan batal semua ketaatan-ketaatan yang pernah dilakukan, termasuk puasanya berarti, termasuk sholatnya, itu murtad. Yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja ya. Kalau kita mengkategorikan makan, itu tidak mesti ada piring di depan kita, itu nggak mesti ya. Kategori makan yang masuk dalam hal ini kalau sengaja termasuk diantaranya adalah kalau ada sisa makanan yang ada di mulut ya, kemudian ditelan dengan sengaja di siang hari Ramadan, maka itu masuk dalam kategori makan dengan sengaja. Termasuk misalnya kalau ada sisa gula yang ada di gigi misalnya karena ngemut gula ketika sahur, kemudian kok meleleh masuk ke dalam tenggorokan di masa puasa, juga membatalkan puasa. Seperti itu. Oke. Nah, termasuk dalam hal ini berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ketidaksengajaan ini ya meskipun sudah makan satu piring ya, kalau tidak sengaja nggak batal. Kalau makan satu piring karena lupa dia sedang berpuasa, atau lupa sudah masuk Ramadan, kalau di awal Ramadan misalnya karena sebelumnya belum puasa gitu ya, maka itu tidak membatalkan. Itu dianggap sebagai rezeki dari Allah yang sudah memberikannya makan dan tidak perlu membatalkan puasanya serta tidak perlu mengqadha puasanya. Nah, termasuk dalam hal ini ya, maka pembatal berikutnya adalah ketika ada benda ataupun zat yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka, melalui anggota tubuh yang terbuka, seperti telinga, yang misalnya memasukkan cairan dalam telinga di siang hari Ramadan, atau memasukkan sesuatu ke hidung ya, seperti antigen dan sebagainya itu gitu. Atau memasukkan sesuatu ke lubang dubur ya, misalnya untuk obat yang tidak diminum tetapi kayak obat apa namanya itu, sembelit ya gitu ya, mikrolak dan sebagainya. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, termasuk memasukkan benda ke lubang kemaluan seperti selang ya, selang saluran air kencing itu ya, air pipis, atau kemudian kalau wanita ada alat khusus gitu ya, misalnya apa namanya, masukkan alat KB di waktu siang Ramadan dan sebagainya, itu juga membatalkan puasa. Nah, para ulama di sini kemudian berbeda pendapat terkait dengan infus. Untuk infus sendiri, ya, para ulama berbeda pendapat, ya, dengan 3 kategori atau 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah infus membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya adalah karena memasukkan benda ke tubuh.
Pendapat yang kedua tidak membatalkan puasa karena memasukkannya bukan melalui lubang yang terbuka. Sedangkan pendapat yang ketiga itu dirinci. Rinciannya gimana? Kalau infusnya berupa asupan gizi maka membatalkan karena bisa memperkuat tubuh. Adapun kalau asupannya adalah asupan obat maka tidak membatalkan. Oke, itu untuk infus. Pembatal berikutnya adalah berhubungan badan atau jima di siang bulan Ramadan. Di siang bulan Ramadan. Nah, untuk jima sendiri, baik sampai keluar mani ataupun tidak, kalau sudah masuk kategori jima, ya, di siang bulan Ramadan, maka selain batal puasanya, dia mendapatkan dosa besar. Ya. Batalnya puasa berarti dia wajib mengqadha. Dosa besarnya selain dia harus bertaubat, dia juga harus membayar kafarah. Ya. Membayar kafarahnya itu harus urut, namanya kafaratut tartib. Tidak boleh langsung loncat ke pilihan terakhir. Kafarahnya ada 3 macam. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Ya, setelah bertobat kemudian memerdekakan budak. Kalau hari ini sudah tidak ada budak, berarti masuk ke kafarah yang kedua. Apa itu? Puasa 60 hari berturut-turut. Ya, puasa 60 hari berturut-turut, yang mana ya karena statusnya berturut-turut, kalau dia batal meskipun di hari terakhir, ya maka harus dimulai lagi dari awal. Ya. Adapun kalau tidak mampu, kalau tidak kuat karena kesehatannya ataupun karena sudah sepuh dan sebagainya, bukan karena memang tidak mau, ya, maka masuk ke membayar kafarat yang ketiga, berupa memberikan makan, ya, atau memberikan makan masing-masing 1 mud untuk 60 orang miskin. Untuk 60 orang miskin. Itu pembatal yang keberapa? 3 atau 4? Keempat. Pembatal yang keempat yaitu jima di siang bulan Ramadan. Yang kelima adalah keluar mani karena ada sentuhan fisik. Ya, karena ada sentuhan fisik. Fisik itu ya berarti bisa dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri, ya, tidak keluar dengan sendirinya, ya. Artinya kalau keluar maninya tidak sengaja, misalnya karena tidur kemudian mimpi basah di siang hari, tidak batal. Yang batal adalah keluar mani dengan adanya sentuhan fisik, baik itu cuma pegangan kemudian langsung keluar mani atau yang lainnya, ya, itu membatalkan puasa. Yang ke 5 mana? Yang ke-6, 7, 8 adalah haid, nifas, dan wiladah. Haid, nifas, dan wiladah. Wiladah itu melahirkan, ya. Kalau wanita haid, nifas, atau wiladah meskipun 1 menit sebelum maghrib, maka puasanya batal dan wajib mengqadha nanti di hari selain Ramadan. Ya, itu yang ke-6, 7, 8. Yang ke-9 adalah gila. Tadi, ya, gila meskipun sebentar, ya, meskipun sebentar, maka dia membatalkan puasa. Ya, maka dia membatalkan puasa. Yang ke-10 adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan
puasa. Ya. Tetapi perlu ada perhatian bahwa untuk muntah yang tidak disengaja, meskipun tidak disengaja, tidak sengaja kemudian muntah, ya mungkin bagi orang yang hamil atau lagi di perjalanan dan sebagainya kemudian mabuk dan sebagainya, maka perlu diketahui bahwa muntahan itu adalah sesuatu yang najis. Ya, jumhur ulama sepakat bahwa muntahan adalah sesuatu yang najis. Nah, karena najisnya itu sudah melewati mulut, maka ketika ada muntahan yang tersisa di mulut, maka itu harus dibersihkan dengan berkumur, supaya zat sisa muntahannya betul-betul bersih. Zat sisa muntahan yang najis itu betul-betul bersih. Nah, kalau tidak dibersihkan dengan cara berkumur tadi, kalau kemudian setelah muntah atau sekian menit setelah muntah dia menelan ludah, masih ada terasa sisa muntahannya, maka statusnya batal. Nah, ini perlu diketahui meskipun muntahan yang tidak sengaja. Itu untuk pembatal puasa ini. Kemudian berikutnya adalah tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Ya, sunnah yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka ini adalah di antara sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu kemudian secara prasangka, kemudian prasangkaan kuat, ya, dugaan yang kuat itu sudah masuk dan memang sudah masuk waktu, itu disunnahkan menyegerakan untuk berbuka. Tentu ya, dugaan kuat ini perlu ada masa menunggu sekian detik, ya, 1 menit lah kurang lebih, untuk meyakinkan betul-betul sudah masuk maghrib. Ya, menyegerakan berbuka. Kemudian sunnah berikutnya adalah berbuka dengan rutop, dengan kurma basah. Ya, itu diantara sunnah yang afdal berbukanya adalah dengan kurma basah, bukan kurma kering. Kurma kering keutamaan setelah kurma basah. Yang pertama, kalau ada kurma basah, maka paling baik, paling afdal adalah berbukanya dengan kurma basah atau rutop. Cuma kalau kemudian sulit ditemukan, atau mungkin memang karena secara biaya atau secara harga rutop itu lebih mahal daripada kurma kering, tamer, maka kalau tidak ada rutop, boleh ataupun bisa menggunakan tamer atau kurma kering. Oke. Kemudian kalau tidak ada kurma, baik yang basah maupun yang kering, maka berbukanya dengan air minum terlebih dahulu, gitu ya. Adapun mengambil atau langsung mengawali dengan gorengan itu tidak sunnah, ya. Ya, itu 3. Kalau nggak diawali dengan rutop, kurma basah, ya dengan tamer atau kurma kering. Kalau enggak, ya minum air putih terlebih dahulu. Ya minum, ya. Apakah harus yang manis? Nggak harus manis, ya. Karena manis bukan jaminan. Ya. Katanya buat apa manis kalau nggak setia? Kalau diskusi daripada semangat ngantuk, ya. Gitu, oke. Berbuka dengan apa tadi? Rutop atau tamar atau air putih, sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah berdoa. Ya, berdoa di waktu buka. Ya, berdoanya setelah makan atau setelah tadi ya membatalkan puasanya. Ya, walaupun ya boleh sebelum membatalkan puasa, tetapi lebih diutamakan setelah membatalkan puasa. Jadi sebelum membatalkan itu cukup dengan membaca basmalah, setelah itu membatalkan, dan setelahnya memperbanyak doa. Ya,
Boleh dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aftartu berarti kan aku sudah membatalkan. Boleh juga dengan dhahabal dhama'u wa btalakil hurufu wa thabadal al-syuru insyaallah. Itu juga boleh namanya doa. Ya. Itu yang ketiga ini. Yang keempat adalah sahur. Sahur ini merupakan sunnah puasa yang kemudian diberikan kekhususannya kepada puasanya orang-orang Islam. Ya, ini sunnah yang ditekankan sekali. Kenapa? Untuk menyelisihi puasanya ahlul kitab. Puasanya ahlul kitab itu tanpa sahur, ya. Jadi kalau kita melihat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita juga diwajibkan puasa. Nah, ahlul kitab itu puasanya sejak mata melek, ya. Sejak mata melek bangun dari tidur sampai ghurubus syafaqul ahmar, terbenamnya sagak merah waktu isya. Ya, kalau meleknya jam 1 berarti dari jam 1 sampai isya. Nah, untuk membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, maka ada sunnah sahur. Ya, selain kemudian memang di sahur atau makanan sahur itu sendiri ada keberkahannya. Tasahharu fa inna fis-suhuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ya, meskipun mungkin masih kenyang lah, awang-awangan makan dan sebagainya, maka tetap disunahkan sahur meskipun minum 1 teguk air untuk menjalankan sunnah dan mendapatkan pahala sunnah. Syukur-syukur lagi, lebih utamanya sahur itu diakhirkan, mengakhirkan sahur. Ya, kalau kemudian fajarnya jam 4 misalnya, ya, jam 4 pet, yang mengakhirkan ya diberi jarak mengakhirkan, jangan mepet banget waktu subuh. Yang minimal 15 sampai 20 menit sebelum fajar setidaknya, untuk kehati-hatian, ya, ikhtiar. Ya, itu waktu sahur yang utama. Walaupun ya setelah itu untuk makan dan minum masih boleh dan tidak membatalkan. Cuma lebih utama dan untuk menjaga kehati-hatian itu diberikan batasan ikhtiar 15 sampai 10 sampai 15 menit sebelum waktu fajar. Ya, makanya ada di kita ada waktu imsak. Imsak itu ya sahurnya setidaknya sebelum imsak. Adapun imsak sampai subuh itu sudah mulai menata hati, ya, menjaga diri dari ya persiapan untuk puasa itu sendiri. Walaupun masih boleh untuk makan dan minum tidak batal antara imsak sampai subuh. Ya, batalnya ya kalau sudah azan makan gitu, itu batal. Meskipun ya ada di depan, ya, piring misalnya, atau di mulut. Begitu masih makan, misalnya bangunnya kesiangan, gitu ya, sudah mepet subuh, kemudian buru-buru makan. Begitu makan makanan masih di mulut, ya sudah ada, maka wajib dimuntahkan, tidak ditelan, ya, tidak ditelan, manggung piringnya. Ya, kalau ditelan dan sudah masuk waktu subuh, itu jumhur ulama sepakat itu membatalkan puasa. Karena sudah jelas waktu subuh sudah datang. Itu yang keberapa? 4 ya. 4. Sunnah berikutnya adalah melakukan atau melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih itu ya sholat malam yang dikhususkan di bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah isya. Ya, setelah isya, meskipun dilakukan jamak takdim antara maghrib dan isya. Ya, kalau jamak takdim maghrib dan isya karena hujan atau karena safar dan sebagainya,
maka setelah sholat isya sudah boleh melakukan sholat tarawih meskipun masih berada di waktu maghrib. Ya, yang penting pelaksanaan tarawihnya adalah setelah sholat isya. Adapun jumlahnya minimal 2 rakaat untuk sholat tarawih. Maksimalnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksimal 20 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 36 rakaat. Seperti itu. Itu untuk sholat tarawih. Ya. Untuk pelaksanaannya, ya, mazhab jumhur, ya, mengutamakan pelaksanaan sholat tarawih itu 2 rakaat. Bahkan mazhab Syafi'i mewajibkan untuk pelaksanaan sholat tarawih itu, ya, pelaksanaannya adalah 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat tarawih itu adalah ibadah masyru' yang tauqifi. Tauqifi itu aturannya paten. Sedangkan aturan sholat malam itu, ya, sholatul laili atau qiyamul laili mahna 2 rakaat. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya 4 rakaat langsung, kalau dia menganut mazhab Syafi'i tidak sah. Berbeda dengan mazhab jumhur. Nah, kalau mazhab jumhur nggak wajib 2, boleh 4. Gitu. Jadi kalau dalam mazhab jumhur 4 rakaat satu kali salam itu tetap sah. Itu untuk salat tarawih. Sunnah berikutnya adalah sholat witir. Ya, meskipun sholat witir ini antara Ramadan, ya, di dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu sunnah, ya, sama-sama sunnah, tetapi ada perbedaannya. Bedanya, untuk sholat witir di bulan Ramadan itu disunnahkan berjamaah, satu, ya, sunnahnya berjamaah. Yang kedua, disunnahkan jahar, ya. Yang ketiga, untuk sholat witir di 15 hari, hari ke-15 dan seterusnya sampai akhir Ramadan, itu ada sunnah kunut dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Nah, itu bedanya antara sholat witir di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Adapun jumlah rakaatnya minimal 1 rakaat, minimalnya 1. Maksimalnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 11, ada juga yang mengatakan 13. Ya, 11 boleh, 11 juga ada yang mengatakan riwayat itu. Ya. Kenapa? Ya karena berdasarkan hadis dari Aisyah, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail, ya, sholat malam baik Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, para ulama jumhur, ya, mengatakan yang dimaksud qiyamul lail di situ adalah sholat witir. Setelah sholat witir, sunnah berikutnya adalah memperbanyak bacaan Quran. Membaca Quran, baik membaca secara qiraah, ya, membaca biasa, atau membaca dengan tilawah, ya, membaca sekaligus memahami artinya, membaca artinya, atau membaca dengan tadabbur, ya, selain membaca ayat Quran, kemudian memahami arti, juga merenungi faidah-faidah di dalamnya, ya, seperti itu, membaca Al-Quran. Terlebih Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana para ulama juga berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran ketika Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu tidak boleh
menghatamkan ya kurang dari 3 hari. Nah, kalau di Ramadan berbeda, boleh menghatamkan kurang dari 3 hari. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang 1 hari itu sampai khatam 60 kali. Itu gimana kan? 60 kali khatam 1 hari, ya, itu gimana? Ya. Nah, kita ya semampu kita, semampu dan semaksimal usaha kita untuk bisa membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa menghatamkan sekali, 2 kali, dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Karena kalau menurut salah satu ulama yang kemudian dikenal, minimal seorang itu menghatamkan Al-Quran dalam setahun itu 2 kali. Sekali di waktu Ramadan, sekalinya lagi di luar Ramadan. Kemudian menambahkan kalau ada yang kurang dari itu, maka sudah cukup disebut dia orang yang buruk. Ya. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita. Artinya selain Ramadan kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran, di luar Ramadan pun ya diusahakan minimal 1 kali untuk khatam Al-Quran. Itu sunnah berikutnya. Yang selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah i'tikaf. I'tikaf ini memang ya sama dengan membaca Quran dan zikir tadi. Ada sunnahnya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya. Cuma lebih ditekankan lagi untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi di malam-malam yang berpotensi turunnya Lailatul Qadar. Kalau dalam ataupun Imam Syafi'i mengatakan waktu ataupun malam yang potensi turunnya Lailatul Qadar itu besar adalah malam 21 dan 23. Walaupun di malam-malam ganjil juga ada potensi itu. Ya, jadi, nah hari-hari itu atau malam-malam itu bisa dimaksimalkan untuk i'tikaf. Nah, kalau i'tikaf sendiri secara pengertian dia adalah ya berdiam diri di masjid, ya, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas minimal waktunya kalau jumhur itu tidak ada batasan minimal. Kalau sebentar saja meskipun 1 menit, selama dia sudah cukup untuk tumakninah, maka sudah bisa diniatkan i'tikaf dan sudah bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Ya. Jadi kalau misalnya ke masjid ya laki-laki kemudian sholat jamaah sembari diniatkan i'tikaf, lebih baik untuk bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Termasuk hari ini ya, kita sekarang kalau sekalian diniatkan i'tikaf lebih baik. Jadi yang tadi belum niat i'tikaf diniatkan sekarang. Ya. Diniatkan i'tikaf. Baik. Kemudian apa namanya? Setelah kecuali berbeda dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu ada batasan minimal i'tikaf itu 24 jam. 1 hari 1 malam. Termasuk kalau seseorang itu bernazar, ya, bernazar untuk i'tikaf, maka nazarnya itu ya minimalnya 24 jam. Ya, minimalnya 24 jam kalau memang nazarnya i'tikaf secara umum. Kecuali kalau nazarnya sekalian. Misalnya saya bernazar i'tikaf 10 hari Ramadan. Ya, berarti 10 hari nggak boleh keluar. Kalau keluar berarti dia batal. Ya, untuk sunnah yang keberapa tadi? Ke-8, ke-7 atau ke-8 i'tikaf. Kurang lebihnya itu untuk sunnah-sunnahnya. Adapun untuk tambahan tadi untuk witir, sunnah witir itu ada yang menyebutnya
atau boleh dilakukan secara mutasil, ya, nyambung, misalnya 3 rakaat langsung 1 salam, atau 5 rakaat 1 salam, atau 7 rakaat 1 salam, ya, sampai 11 rakaat. Ada yang dengan cara mungkotik, diputus, ya, dipisah. Kalau misalnya 3 rakaat berarti 2 rakaat plus 1 rakaat, itu juga boleh. Atau kalau 5 rakaat berarti 2, 2, 1. Nah, seperti itu. Itu untuk cara yang kedua. Nah, mazhab Syafi'i itu lebih mengutamakan yang mungkotik atau dipisah. Ya, kenapa mengutamakan yang mungkotik? Karena dalam kaidah fikih, semakin banyak amalan yang dikerjakan, maka semakin banyak pula pahalanya. Ya, ma'at baru fi'lan bahkan ma'at baru sawaban. Ya, lebih banyak pekerjaan yang dilakukan dalam amalan itu, maka lebih banyak juga pahalanya. Itu untuk sunnah di dalam bulan Ramadan, meskipun masih banyak ya. Masih banyak, ada sunnah-sunnah yang lain, termasuk memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, ya. Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri fa'ilihi la yanqusu minhu syai'an, ya. Siapa yang kemudian memberi makan berbuka untuk orang yang shaim, ya, maka baginya pahala puasanya dia tidak mengurangi pahala dia sedikit pun, ya. Artinya dalam hal ini kalau ingin memberikan makanan buka puasa, ya dilihat-lihat dulu, ya, karena konsekuensinya nanti berkaitan dengan pahala puasanya dia. Kalau ingin kemudian mendapatkan pahala puasa yang lebih banyak, ya, mendapatkan pahala puasa orang yang puasanya baik dan bagus, ya, berarti yang paling afdal adalah puasanya orang-orang yang sholih, gitu ya, orang-orang yang memperbanyak atau menghabiskan puasanya dengan amalan-amalan sholih. Walaupun nanti urutan afdaliyahnya tetap ada urutannya, ya. Fakir miskin jelas. Ya, fakir miskin yang mana dia kekurangan, kemudian tidak ada makanan untuk berbuka, tetap diutamakan. Kemudian kerabat juga, ya, kerabat saudara, ya, paman, bibi, buah dan sebagainya juga diutamakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang hal-hal yang dimakruhkan di bulan Ramadan. Hal-hal yang dimakruhkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berbekam. Berbekam ini dimakruhkan kalau sampai kemudian dia membuat lemes, ya, sampai membuat lemes. Ya. Kalau tidak, ya tidak dimakruhkan. Bahkan di awal pensyariatan puasa, bekam itu termasuk sesuatu yang membatalkan puasa, sampai kemudian hadis itu dimansukh, ya, dinasakh, dihapuskan, ya, dengan riwayat yang baru, karena Rasulullah di waktu puasa dan ketika beliau berihram juga berbekam. Artinya berbekam tidak lagi membatalkan puasa, cuma sampai makruh ketika sampai membuat tubuhnya atau badannya lemes, ya. Kemudian yang dimakruhkan berikutnya adalah bersiwak ataupun menggosok gigi setelah waktu zuhur. Ya. Kenapa kok kemudian bersiwak setelah waktu zuhur? Ya, di sebagian para ulama memakruhkan karena apa? Karena baunya
orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dan lebih baik di sisi Allah ketimbang bau isi. Artinya kalau tidak sampai mengganggu yang lain, gitu ya. Artinya kalau mau bersiwak ataupun menggosok gigi, maka lebih diutamakan sebelum masuk zuhur. Setelah zuhur itu dimakruhkannya. Namanya makruh berarti tidak sampai haram dan tidak sampai membatalkan. Juga tidak berdosa kalau kemudian bersiwak di waktu setelah zuhur. Nah, itu diantara yang memakruhkan, ya. Kemudian nanti ada kategori perkara-perkara yang memang tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasa dalam artian puasanya tetap sah, tetapi membatalkan pahala puasa. Nah, ini sesuatu yang membatalkan puasa, ya, di antaranya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala biha fa inna lillahi atau falaisa lillahi hajatan fima atau fima ta'amahu wa syaribahu. Orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk dan amalan-amalan yang buruk, maka Allah tidak butuh untuk kepadanya dari apa yang dia tahan dari makanan dan minuman. Artinya puasanya hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala puasa, ya. Berarti yang membatalkan pahala puasa diantaranya yang pertama adalah ghibah, ya, ghibah, menggibahi orang lain, ya, merendengi, ya, dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan qaul zur, ya, ucapan yang buruk, ucapan yang harus dihindari. Terlebih secara larangan itu jelas Allah melarang, ya. Karena orang yang ghibah itu seperti makan bangkai saudara, kan? Yang pertama ghibah. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Itu juga, ya, secara hukum tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa, karena termasuk perbuatan yang tadi al-amal biha, amal zuhur, ya. Yang keempat, yang ketiga yang membatalkan pahala puasa adalah dusta, ya, dusta, berbohong, ya, menyampaikan perkara yang tidak pada realitanya, ya, pada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan berbohong, ya, walaupun nanti ada pengecualian bohong yang dibolehkan, ada 3 seperti itu, ya. Macam-macam, ya, nanti bisa dicari. Kemudian yang keempat, yang terakhir lah, ya, yang membatalkan pahala puasa adalah melakukan ataupun melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melakukan atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meskipun tidak membatalkan puasanya, tetapi pahala puasanya hangus karena beramal dengan amalan yang zuhur. Allah alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo kami sampaikan MC. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ya silakan MC yang mengatur. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Menyampaikan bahasan sedikit banyak tentang fikih puasa. Barangkali dari para sahabat kalian ada yang mau ditanyakan terkait materi pada malam hari ini, maupun mungkin di luar materi masih ada yang mau ditanyakan, monggo kami persilakan.
Silakan, sudah. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan salah satu pembahasannya tentang pembatal puasa. Jadi sempat menyinggung bahwa seperti rapid test itu bisa membatalkan puasa. Apa, Mas? Rapid test itu kan memasukkan cairan tubuh. Sementara setelah terjadinya bencana corona, itu kan menjadi salah satu bisa dibilang syarat wajib untuk perjalanan atau masuk ke tempat-tempat tertentu. Itu hukumnya bisa berubah karena kondisi atau tetap seperti hukum asalnya. Ya. Baik. Untuk rapid test atau antigen yang mana memang secara apa namanya, pelaksanaan dan teknis untuk pengambilan rapid dan antigen itu harus memasukkan alat ke hidung. Sementara dalam pembatal puasa ada diantaranya adalah ya memasukkan air, ya benda baik cair maupun padat ke lubang-lubang yang terbuka. Maka dalam hal ini terkait dengan apakah ada perubahan hukum terkait dengan perubahan kondisi ataupun zaman seperti itu, maka saya belum melihat hukum yang bisa berubah terkait dengan menjadi tidak batal tentang memasukkan benda terhadap lubang-lubang yang terbuka itu tadi. Sehingga kalaupun kemudian dia dengan kondisi itu harus di rapid test, maka dia masuk dalam kategori uzur yang apa namanya, boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa dalam hal ini dia tidak berdosa untuk tidak berpuasa di hari itu, tetapi tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Tidak seperti wanita yang haid dan nifas. Nah, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan kondisi harus di rapid test, maka dia tetap ada kewajiban mengqadha. Gitu. Jadi kebolehannya adalah dia masuk dalam kategori orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, bukan apa namanya, hukumnya menjadi tidak batal. Seperti itu. Jadi beda nih antara pembatal yang dihanguskan dengan sesuatu yang dengan orang yang kemudian masuk dalam kategori ma'dzur, menjadi orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Allah seperti itu. Ada lagi? Monggo, yang lain. Monggo, Ustaz. Terkait dengan salah satu syarat wajib yang berpuasa tadi Pak. Jadi sempat disinggung juga tentang pingsan dan koma. Nah itu bagaimana Ustaz? Kan kalau kita pingsan otomatis hilang akal. Sebenarnya. Ya. Untuk pingsan ini sendiri dia di antara tidur dan gila. Status hilang akalnya adalah di antara tidur dan gila. Kalau tidur tadi, meskipun dia tertidur dari subuh sampai maghrib, kalau malamnya sudah niat tetap puasanya. Kalau gila, meskipun dia gila sebentar di waktu siang hari, meskipun sudah niat tadi malam, batal puasanya. Nah, pingsan atau koma di antara keduanya, hilang akal yang ada di antara keduanya. Sehingga rinciannya, kalau kemudian dia karena statusnya dia bukan gila, masih berakal, cuma dalam kondisi itu dia mendapatkan uzur, ya. Kalau kemudian pingsannya dari subuh sampai maghrib sebagaimana tidur terlelap, nggak sadar sama sekali, maka status puasanya batal dan wajib diqadha. Adapun kalau dari subuh sampai kemudian maghrib dia sempat sadar, ya, maka status puasanya sah. Nah, karena sah maka tidak wajib mengqadha. Jadi status mukallafnya tetap ada. Orang yang pingsan dan koma itu tetap ada, sebagaimana orang yang tidak berakal dalam kondisi tidur. Semua tadi rinciannya.
Kalau tim